selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, PKLU GPIB. Jumpa lagi dalam membaca Alkitab bersama pagi ini. Perkenalkan, nama saya Magdalena Sihasale, pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Dian Kasih Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa di pagi hari yang indah ini, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami semalam, Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Berkati kami Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk apa yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, PKLU GPIB. Jumpa lagi dalam membaca Alkitab bersama pagi ini. Perkenalkan, nama saya Magdalena Sihasale, pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Dian Kasih Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa di pagi hari yang indah ini, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami semalam, Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Berkati kami Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk apa yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan bacakan pada ayat yang ke-20 sampai dengan 29. Dengan perikop Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motong, dan menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu dan diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka
Mereka memanggil lebih keras serta menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca dari Sabda Bina Umat dengan perikop meyakini kuasa Tuhan. Ayat emasnya pada ayat yang ke-21, lalu Elia mendekati seluruh rakyatnya dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Omah opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ahab adalah raja Israel yang selalu mendapat teguran dari Allah karena pada masa pemerintahannya ada begitu banyak praktek penyembahan kepada Baal di Israel. Namun Elia diutus oleh Allah untuk mengatakan dosa pelanggaran orang Israel yang menyembah Baal. Teguran-teguran yang disampaikan tidak diterima Ahab dengan baik. Sebaliknya, Ahab justru menantang Elia. Ahab memperhadapkan Elia dengan para nabi Baal dan nabi Asyera yang jumlah seluruhnya ada 850 orang. Itu pada ayat yang ke-19. Nabi Elia tetap mengajak umat Israel untuk kembali menyembah Allah. Tetapi mereka tidak memberi jawaban. Pada ayat yang ke-21 kita boleh baca, walaupun tidak ada yang mau bersamanya, tetapi Elia yakin bahwa ia disertai Tuhan Allah yang memutusnya. Karena itu, Elia menantang iman orang Israel dan para nabi Baal melalui tindakan ritual, yaitu membuat persembahan korban. Kita bisa baca pada ayat 22 sampai 23. Opa yang terkasih, para Baal melakukan upacara dengan memanggil Baal yang mereka sembah, mulai dari upacara sederhana sampai mereka melakukan tindakan yang mengerikan. Ayat 26 dan 28 kita boleh lihat di situ. Meskipun segala cara dilakukan untuk memanggil Baal, bahkan sampai dengan menyiksa diri, namun para Baal tidak berhasil menyalakan mezbah untuk persembahan korban. Elia tidak gentar sedikit pun ketika berhadapan dengan banyaknya nabi Baal dan umat yang menyembah Baal. Karena Elia percaya kepada Tuhan Allah dan meyakininya. Opa yang terkasih, di manakah posisi kita sekarang? Apakah kita pada posisi umat Allah yang sudah jatuh pada penyembahan berhala? Apakah kita malah sudah menjadi tokoh untuk melakukan penyembahan berhala? Atau sebaliknya, kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun berhadapan dengan banyak orang yang tidak percaya. Meskipun kita berada pada posisi yang bukan hanya di mulut, berani mengaku percaya, kita juga harus percaya dalam keutuhan hidup yang sungguh-sungguh meyakini kuasa Tuhan. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini.
Bapak, Ibu, Bapak sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur di pagi ini ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun dalam kerentanan kami ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Kami juga rindu untuk memuliakan nama-Mu di setiap langkah kehidupan ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi kami anggota PKLU CGPIB. Tuhan beri kekuatan bagi kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kesehatan kami, pulihkan kami yang lagi kurang sehat, supaya kami selalu sediakan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Dewan PKLU yang sudah mempersiapkan acara ini bagi kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua program yang sudah direncanakan agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk persidangan sinode yang pada bulan Oktober nanti. Tuhan tolong campur tangan dalam segala yang sudah dilakukan, yang sudah dipersiapkan, agar semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami juga mau berdoa bagi anggota PKLU yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati perawatan yang ada, Tuhan berkati obat-obatan, Tuhan berkati makanan yang dimakan dan minuman yang diminum. Bapak juga mau berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang isoman di rumah karena COVID-19. Tuhan tolong mereka semua Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden dengan segala upaya vaksin yang sementara dijalankan, agar semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan satu permohonan, ampun segala salah dan dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.